Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI Ersyadai dimanapun berada. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali untuk mendengarkan renungan 79. Kita terus merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Kita sama-sama membaca di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 1 pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya beri tema firman Tuhan, Injil yang menyelamatkan. Di dalam kitab Roma ini, kita tahu kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada orang-orang yang ada di Roma. Karena menurut rencana Paulus akan bekerja sementara waktu di antara orang-orang Kristen di Roma. Kemudian dengan bantuan mereka, ia akan pergi ke Spanyol. Secara garis besar, kitab Roma dapat dibagi dalam dua bagian. Kita tahu bagian pertama itu pengajaran praktis Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan. Itu pasal 1 sampai pasal 11. Dan kalau saya mengamati observasinya, kita tahu bahwa kitab Roma ini ditulis Rasul Paulus untuk orang-orang di Roma dengan satu tujuan, bahwa satu kali kelak Rasul Paulus akan ke Roma dan dia akan tinggal beberapa saat untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang di Roma. Dan kita tahu dalam pasal 1 sampai 11 itu ayat kuncinya adalah dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Kita melihat ayat ini merupakan ayat kunci di dalam pasal 1 ayat yang ke-16. Dan kalau kita melihat selanjutnya ayat 2 pasal 12 sampai 16 itu adalah bagian yang kedua dalam kitab Roma. Dan ayat kuncinya adalah Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Itu adalah ayat kunci. Menjadi ayat kunci dalam pasal ini. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Pertama, keyakinan Paulus dalam Injil. Walaupun Injil dianggap sebagai ide yang bodoh oleh dunia. Dunia itu menganggap firman Tuhan itu tidak ada apa-apa.
Walaupun itu dianggap satu hal yang bodoh, tetapi Rasul Paulus tahu bahwa Injil telah menyelamatkan dia. Dia dipanggil melalui Injil Tuhan dan dia bertobat, dia diselamatkan. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa dia diselamatkan dan dia percaya kemudian diselamatkan karena Injil. Itulah yang menyebabkan Rasul Paulus rela terus memberitakan Injil di tengah-tengah penderitaan yang dia alami di dunia ini. Pada waktu Rasul Paulus memberitakan Injil dimanapun berada, dia mengalami aniaya, siksaan, dan sebagainya. Tapi Rasul Paulus terus memberitakan Injil karena dia tahu bahwa Injil yang menyelamatkan dia. Ini adalah interpretasinya. Rasul Paulus yakin Injil adalah yang menyelamatkan dia. Kemudian Rasul Paulus yang kedua tahu bahwa Injil itu adalah kuasa Allah yang telah menyelamatkan dia. Untuk bisa menerima Injil, seseorang perlu kuasa Allah. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang menjelaskan, maka kita membaca firman Tuhan berulang-ulang, kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Tidak ada hal lain yang bisa menggantikan khotbah yang bagus sekalipun tidak bisa menggerakkan hati manusia, tidak bisa mengubahkan hati manusia. Hanya Injil yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Saya merasakan bahwa hanya dengan Injil, karena waktu saya sekolah minggu, saya sudah undur dan saya dibesuk, saya mengatakan saya tidak mau ke gereja. Karena kalau ke gereja hanya diminta kolektor, diminta uang. Saya tidak mau ke gereja, tapi Tuhan menangkap saya bukan melalui manusia, tapi dengan melalui firman Allah. Saya bisa bertobat dan saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Kita tahu khotbah yang bagus tidak bisa mengubah hati seseorang kalau Allah tidak bekerja. Jadi teruslah beritakan Injil walaupun kita belum melihat hasilnya. Ini adalah aplikasinya. Kita terus beritakan Injil meskipun kita belum tahu hasilnya. Itu kita harus terus berjuang untuk memberitakan Injil. Ketiga, Injil itu menyelamatkan semua orang yang percaya. Kemudian kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, selayaknya hidup di dalam iman. Dalam ayat 17 Roma 1 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan kita tahu selain iman, di dalam iman dan di dalam kebenaran, dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini dengan jelas dikatakan
pada orang Yahudi, jika kamu percaya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, jika kamu tetap dalam firman-Nya, kita hidup di dalam firman-Nya, menghidupi firman-Nya, maka dikatakan kamu benar-benar adalah muridku. Kita adalah murid Tuhan kalau kita menghidupi firman Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil itu kita tahu bukan spekulasi, tetapi Injil itu fakta, Injil itu nyata, Injil adalah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran karena merupakan catatan tentang pribadi yang adalah kebenaran, merupakan pribadi daripada Yesus yang adalah kebenaran. Aplikasinya kita percaya bahwa firman Allah hidup, firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 kita baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kita percaya firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menghidupkan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan dan pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sudah memberikan firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu itu hidup dan firman-Mu yang akan menghidupkan kami orang-orang percaya. Tuhan, tolong seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Biarlah kami boleh mencintai firman Tuhan, hidup di dalam firman-Mu, supaya Tuhan kami boleh melakukan semua kebenaran-kebenaran yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai. Berkati Ibu Gembala kami yang dengan setia melayani kami. Singkapkan setiap rahasia-rahasia firman-Mu. Nyatakan kepada kami Tuhan. Biarlah seluruh jemaat GPDI El Shaddai semakin hidup benar menurut firman-Mu. Berkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan balas mereka dengan limpah-limpah. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi keluarga GPDI El Shaddai dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman keluarga GPDI El Shaddai, supaya oleh kekuatan Roh Kudus keluarga GPDI El Shaddai berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.